SMA Negeri 1 Saba kelas 11 MIPA kelompok 1. Di sini akan menjelaskan materi tentang Indonesia Merdeka. Sebagai Bapak Pengasuh Sejarah Indonesia, Bapak Dekati Zega, SPD. Materi ini memberitahukan kepada generasi muda negara Indonesia bahwa begitu besar jasa para pahlawan dalam mengusir jajahan di Indonesia dan membuat Indonesia merdeka. Pada video ini kami buat untuk mengakhiri mata pelajaran pada semester 2 yaitu Sejarah Indonesia. Baik, langsung saja kita simak video pembelajaran dari kami kelompok 1. A. Dari Rengas Dengklok hingga Pegangsaan Timur. 1. Jepang bertekuk lutut. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Penandatanganan dokumen menyerah pada tanggal 2 September 1945. Jepang menjadi salah satu negara yang tergabung dalam blok sentral saat Perang Dunia Kedua. Jepang harus berhadapan dengan Amerika Serikat di wilayah Asia Pasifik. Yang menyebabkan Jepang harus berhadapan dengan Amerika Serikat karena selama periode bulan Juni tahun 1940 hingga Desember tahun 1941 terjadi ketegangan antara Amerika Serikat dan Jepang. Salah satu faktor ketegangan di antara kedua negara karena Jepang telah menduduki seluruh Indochina dan bersekutu dengan kekuatan poros atau Jerman dan Italia. Pada bulan Juli 1941. Menggapai hal tersebut, pemerintahan Amerika Serikat memutuskan semua hubungan komersial dan keuangan dengan Jepang, seperti membekukan semua aset Jepang hingga embargo atas pengiriman minyak bumi. Akibat dari kebijakan tersebut, Jepang pun akhirnya menyatakan perang dan hendak menyerang pangkalan militer Amerika di Pasifik. Pergerakan Jepang sudah dimulai sejak 26 November 1941. Wakil Laksmana Nagumo Chuichi memimpin armada yang terdiri dari 6 kapal induk, 2 kapal perang, 3 kapal penjajah, dan 11 kapal perusak ke suatu titik sekitar 440 km di utara Hawaii. Dari pasukan tersebut, sekitar 360 pesawat diluncurkan untuk menyerang Pearl Harbor. Operasi serangan berlangsung pada tanggal 7 Desember 1941. Peristiwa ini lantas menjadi pemicu keterlibatan Amerika Serikat dalam kancah Perang Dunia Kedua. Adapun latar belakang dari serangan Jepang ke Pearl Harbor yang dimaksudkan sebagai langkah antisipal Jepang untuk mencegah armada Pasifik Amerika Serikat melakukan tindakan militer terhadap Kekaisaran Jepang. Pihak Jepang tak mau jika Amerika Serikat terlalu mengintervensi aksinya dalam peperangan di Asia Pasifik. Awal peperangan Jepang berhasil mengalahkan pihak sekutu. Namun kejayaan Jepang tidak berlangsung lama. Tahun 1945, kekuatan Jepang mulai melemah. Konferensi Potsdam yang menjadi salah satu akhir dari Perang Dunia Kedua pada tanggal 24 Juli 1945, di mana negara Amerika, Inggris, dan Cina menyampaikan hasil konferensi tersebut yang intinya meminta kepada Jepang untuk menyerah tanpa syarat. Namun bangsa Jepang yang masih pantang menyerah tidak mempedulikan ultimatum tersebut, sehingga Amerika yang tidak sabar untuk menyatakan menyerah Jepang pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 melakukan pengeboman di 2 kota penting yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki. Penghancuran 2 kota itu telah menjatuhkan semangat dan martabat bangsa Jepang. Akhirnya Kaisar Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Penyerah Jepang kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 disampaikan oleh Kaisar Hirohito melalui radio nasional dan secara resmi di Teluk Tokyo
di atas kapal USS Missouri pada tanggal 2 September 1945. Dengan demikian, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Perdana tanganan dokumen menyerah pada tanggal 2 September 1945. 2. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Wikana, Sayuti Malik, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31. Terdapat Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 03.00 WIB. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua dan diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Pada waktu itu Soekarno dan Muhammad Hatta, tokoh-tokoh, menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI, sementara golongan pemuda menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang. Selain itu, hal tersebut dilakukan agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Para golongan pemuda khawatir apabila kemerdekaan yang sebenarnya merupakan hasil dari perjuangan bangsa Indonesia menjadi seolah-olah merupakan pemberian dari Jepang. Demikianlah kilas singkatan peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan. Perumusan teks proklamasi. Perumusan naskah proklamasi di ruang makan Laksmana Maeda pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 3 WIB. Sementara itu, Maeda memisahkan diri dan naik ke lantai 2. Penyusunan naskah proklamasi melibatkan 3 tokoh nasional, yakni Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, yang juga disaksikan oleh Miyoshi, Sukarni Sudiro, dan BM Diah. Teks proklamasi tersebut memuat pernyataan tegas dan keinginan untuk menjadi negara merdeka yang menentukan nasibnya sendiri. Kalimat pertama dalam naskah dicetuskan oleh Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir disumbangkan oleh Muhammad Hatta. Setelah perumusan naskah, teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Malik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Kemudian naskah dibacakan oleh Soekarno pada pukul 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dengan demikian, proses perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia terdiri dari disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, diketik oleh Sayuti Malik, ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, lalu dibacakan oleh Soekarno. 4. Proklamasi berkumandang. Kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik membuat Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Oleh karena itu, para pemuda dan golongan tua sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin. Walaupun kesepakatan ini harus diiringi dengan perbedaan yang muncul dalam peristiwa Rengas Dengklok, proklamasi kemerdekaan berhasil dibacakan dengan hikmat di hadapan rakyat Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pada 15 Agustus 1945 yang diumumkan oleh Kaisar Jepang, Kaisar Hirohito. Berita kekalahan ini merebak ke seluruh penjuru dunia dan berusaha ditutupi pihak Jepang dari rakyat Indonesia. Berita ini tetap berhasil didengar oleh kaum muda, yakni Sultan Syahrir melalui raja miliknya yang tidak ikut disita oleh Jepang. Sultan Syahrir langsung pergi menuju Muhammad Hatta untuk mengabarkan berita ini dan mendesaknya agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Sayangnya, baik Muhammad Hatta, Soekarno, dan golongan tua lainnya enggan untuk melaksanakan proklamasi. Golongan tua beranggapan bahwa kemerdekaan harus disepakati berdasarkan sidang PPKI. Akhirnya, perbedaan ini melatar belakangi munculnya peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Peristiwa penculikan Soekarno-Hatta oleh kaum muda ke wilayah terpencil bernama Rengas Dengklok di Karawang, Jawa Barat. Perdebatan yang panjang dan alot
akhirnya dapat terselesaikan dengan kesepakatan bahwa proklamasi akan diselenggarakan pada pagi hari di tanggal 17 Agustus 1945. Susunlah teks proklamasi pada dini hari di tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Teks lalu diketik oleh Sayuti Melik, ditandatangani Soekarno dan Muhammad Hatta. Pembacaan awalnya akan dilakukan di lapangan Ikada. Karena alasan keamanan akhirnya dipindah ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pembacaan berhasil dilaksanakan pada pukul 10 WIB dan dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya oleh rakyat. 5. Dukungan dari berbagai lapisan. 1. Komite Van Aksi merupakan utusan Laskar Perjuangan yang terdiri dari Angkatan Pemuda Indonesia atau API, Barisan Rakyat Indonesia atau BARA, Barisan Buruh Indonesia atau BBI, dan lain-lain. Pada 2 September 1945 memberikan dukungan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengeluarkan sebuah manifesto yang disebut Suara Rakyat Nomor 1. 2. Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 di Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyatakan negeri Yogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan sebagai daerah istimewa dalam wilayah negara Indonesia. Pernyataan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dinyatakan pada tanggal 5 September 1945. 3. Rapat raksasa di Ikada, Komite Van Aktie sebagai wadah para pemuda dan mahasiswa berperan dalam merencanakan rapat raksasa di lapangan Ikada, memmobilisasi massa dan mendesak pemerintah untuk hadir dalam rapat raksasa di Ikada pada tanggal 19 September 1945. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal yang pertama kali dilakukan oleh Indonesia setelah merdeka pada 17 Agustus 1945. Membentuk jajaran pemerintah. Hal ini diawali dengan sidang pertama PPKI yang berlangsung pada 18 Agustus 1945. Adapun beberapa agenda yang pada saat itu dilakukan adalah: 1. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 serta melakukan revisi pada sila pertama Pancasila. 2. Memilih dan menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden melalui sistem aklamasi. 3. Membentuk Komite Nasional sebagai membantu Presiden Otto Iskandar Dinata mengusulkan agar pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara aklamasi. Otto Iskandar Dinata mengusulkan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Semua anggota PPKI menerima dan menyepakati usulan tersebut. 2. Pembentukan Departemen dan Pemerintahan Daerah. Pada awalnya kabinet didasari dengan kebutuhan untuk mempermudah jalannya pemerintahan. Berawal dari 12 departemen yang disahkan menurut sidang PPKI pertama bersamaan dengan penetapan bangku presidenan dan presidium 8 provinsi. Untuk lebih jelasnya, pahamilah penjelasan berikut ini. Dalam perkembangannya, Kabinet Republik Indonesia yang mulai berombak dari keputusan awal mulai membentuk divisi-divisi baru di bawah departemen yang lambat laun terasa perlu dan dimekakan menjadi departemen atau kementerian baru. Pada dasarnya terdapat 12 kementerian yang tidak dapat diganggu-gugat. Keberadaannya karena terbentuk bukan karena undang-undang melainkan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Kementerian yang tidak pernah terjadi restrukturasi dan bertahan sebagaimana statuta awal adalah Kementerian Agama. Susunan kabinet merupakan hak eksekutif yang dipegang oleh Presiden. Presiden menurut konstitusi hanya berhak menempatkan dan mengganti menteri yang menjabat, namun terbatas kewenangannya.
untuk menghapus atau merestrukturisasi kementerian akibat keterbatasan atas kewenangan kementerian di bawah hukum Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Contoh-contoh departemen yaitu Departemen Luar Negeri, Dalam Negeri, Keamanan Rakyat, Kehakiman, Kemakmuran, Kesehatan, Keuangan, Pekerjaan Umum, Penerangan, Pengajaran, Sosial, Perhubungan, dan Negara. Pembentukan badan-badan negara. PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945. Dalam sidang ini diputuskan mengenai pembentukan Komite Nasional seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Komite Nasional dibentuk sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat diresmikan dan anggota-anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Pelantikan ini dilangsungkan di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Sebagai ketua KNIP adalah Master Kasman Singodimedjo dan beberapa wakilnya yakni Sutarjo Karto Hadikusumo, MR Latuhari, dan Adam Malik. Pada tanggal 16 Oktober 1945 diselenggarakan sidang KNIP yang bertempat di Gedung Balai Muslimin Indonesia, Jakarta. Sidang ini dipimpin oleh Kasman Singodimedjo. Dalam sidang ini juga diusulkan kepada Presiden agar KNIP diberi hak legislatif selama DPR dan MPR belum terbentuk. Hal ini dirasa penting karena dalam rangka menegakkan kewajiban kehidupan kenegaraan. Syarif dan Amir Safidu mengusulkan adanya BPKNPI atau Badan Pekerjaan KNPI untuk menghadapi suasana genting. BPKNPI akan mengerjakan tugas operasional dari KNPI. 4. Pembentukan Kabinet. Presiden segera membentuk kabinet yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri. Dalam kabinet ini, para menteri bertanggung jawab kepada Presiden atau Kabinet Presidensial. Kabinet RI yang pertama dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 2 September 1945 terdiri atas para menteri sebagai berikut. Menteri Dalam Negeri R.A.A. Wiranata Kusuma, Menteri Luar Negeri M.R. Ahmad Subarjo, Menteri Keuangan M.R.A.A. Maramis, Menteri Kehakiman Profesor M.R. Supomo, Menteri Kemakmuran I.R. Sukramah Cokrodi Suryo, Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi, Menteri Kesehatan Dr. Buntara Martomojo, dan masih banyak menteri lainnya. 5. Pembentukan berbagai partai politik. Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 juga memutuskan adanya pembentukan partai politik nasional yang kemudian terbentuk PNI atau Indonesia. Partai ini diharapkan sebagai wadah persatuan pembinaan politik bagi rakyat Indonesia. BPKINP mengusulkan perlu dibentuknya partai-partai politik yang kemudian ditindaklanjuti oleh Wakil Presiden dengan maklumat pada tanggal 3 November 1945. Setelah dikeluarkan maklumat itu, berdirilah partai-partai politik di NKRI. Partai politik yang kemudian terbentuk misalnya A. Masyumi atau Majelis Syuro Muslimah Indonesia, berdiri tanggal 7 November 1945, dipimpin oleh Dr. Ranus Sukiman Wiridjansajoyo. BPKI atau Partai Komunis Indonesia, berdiri 7 November 1945, dipimpin oleh Mr. Ranus Mohatta Yusuf. Oleh tokoh-tokoh komunis sebenarnya pada tanggal 2 Oktober 1945 PKI telah didirikan. C. PBI atau Partai Buruh Indonesia, berdiri tanggal 8 November 1945, dipimpin oleh Nyono. D. Partai Rakyat Jelata, berdiri tanggal 8 November 1945,
dipimpin oleh Sultan Dewans. Parkindo atau Partai Kristen Indonesia berdiri tanggal 10 November 1945, dipimpin oleh Dr. Ranus Prabiwinoto. FPSI atau Partai Sosialis Indonesia berdiri tanggal 10 November 1945, dipimpin oleh Amir Syah Yufuddin. 6. Lahirnya Tentara Nasional Indonesia. Badan Keamanan Rakyat adalah badan yang dibentuk dari hari sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945. Badan ini bertugas menjaga keamanan. Pada pertengahan bulan itu, tepatnya pada tanggal 16 September 1945, Angkatan Perang Inggris yang tergabung dalam South Asian Command atau yang disebut dengan SEACH mendarat di Jakarta. Inggris melakukan tekanan kepada Jepang untuk tidak menyerahkan kekuasaan kepada Indonesia. Selang beberapa waktu kemudian, mendarat juga tentara sekutu yang tergabung dalam Allied Forces Netherlands East Indian atau yang sering disebut dengan AFNI, membonceng pasukan Netherlands Indian Civil Administration atau yang disebut dengan NICA pada 29 September 1945. Kedatangan pasukan membuat para pemuda terpanggil untuk ikut serta mengangkat senjata dan mendirikan berbagai anggota kelakaran pemuda seperti Hizbullah, Pemuda Indonesia Maluku, Angkatan Pemuda Indonesia atau API, dan Pemuda Republik Indonesia di Aceh. Organisasi-organisasi ini memiliki satu tujuan, yaitu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Maka terjadi pertempuran yang sengit antara sekutu dan para pemuda Indonesia. Meskipun demikian, keadaan bertambah memburuk. Pemerintah Indonesia sadar bahwa sulit mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara tanpa memiliki angkatan perang. Oleh karena itu, melalui maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, dibentuklah Tentara Keamanan Rakyat atau yang sering disebut dengan TKR. C. Proklamator dan peran tokoh sekitar proklamasi. 1. Peran sang proklamator. 1. Insinyur Soekarno. Peran Insinyur Soekarno dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yaitu 1. Merumuskan teks proklamasi bersama Ahmad Subarjo dan Dr. Ranus Muhammad Hatta. 2. Membaca teks proklamasi Indonesia dengan didampingi Dr. Ranus Muhammad Hatta. 3. Disebut Bapak Proklamator Indonesia. 2. Dr. Ranus Muhammad Hatta. Muhammad Hatta memiliki beberapa peranan di dalam melakukan pertahanan dari kemerdekaan, yaitu melakukan pembentukan Perhimpunan Indonesia, menjadi seorang pemimpin dari Putra, yaitu Pusat Tenaga Kerja Rakyat, menjadi seorang anggota Panitia 9 yang dimana melakukan perumusan terhadap Piagam Jakarta. Dr. Ranus Muhammad Hatta mendampingi Insinyur Soekarno pada waktu pembacaan teks proklamasi dan ikut menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia bersama Insinyur Soekarno. Peran Dr. Ranus Muhammad Hatta dalam usaha mempertahankan kemerdekaan yaitu bersama Insinyur Soekarno menandatangani naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, menjadi pemimpin delegasi Indonesia dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Pada tanggal 27 Desember 1945 menandatangani naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Dr. Ranus Muhammad Hatta dipercaya mendampingi Insinyur Soekarno menjadi wakil presiden pertama Republik Indonesia. 2. Peran para tokoh sekitar proklamator, yaitu 1. Ahmad Subarjo. Pria yang lahir di Karawang pada 23 Maret 1897 ini merupakan pejuang senior dan anggota PPKI. Ahmad Subarjo juga terlibat sebagai penulis proklamasi di Rumah Laksamana Maida. Bahkan, pria bernama lengkap Raden Ahmad Subarjo ini yang menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Ia juga memutuskan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta. Nomor 2. Fatmawati. Istri proklamator ini terlibat sebagai tokoh proklamasi dalam kemerdekaan Indonesia.
Fatmawati diketahui yang menjahitkan bendera pusaka merah putih untuk dikibarkan saat upacara 17 Agustus 1945. Nomor 3. Soekarni. Soekarni lahir pada 14 Juli 1916 di Blitar. Selama hidupnya, ia aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pernah bekerja di kantor berita Domain, Sendenbu, dan kantor pusat Seinendan. Diketahui, ia juga yang mengusulkan agar naskah proklamasi kemerdekaan hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Keempat, Sayuti Melik. Sayuti Melik menjadi salah satu tokoh proklamasi dan berperan sebagai pengetik naskah. Sebelumnya, naskah masih ditulis tangan dengan beberapa perubahan setelah disetujui diserahkan kepada Sayuti. Nomor 5. Latif Hendraningrat. Latif Hendraningrat merupakan pejuang yang tergabung dalam Pembela Tanah Air atau PETA. Ia ikut berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menaikkan bendera pusaka saat upacara 17 Agustus 1945. Nomor 6. Laksamana Maida. Pria berkebangsaan Jepang ini juga menjadi tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan seorang perwira dengan jabatan sebagai Wakil Komandan Anggota Laut Jepang di Jakarta dan ikut bersimpati pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Laksamana Maida mengizinkan para pejuang menggunakan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Demikian